난 지금 법정에 와 있음. 다른 생활님, 혹시 법정에서 실시간 중계 가능하십니까? 오케이. Persidangan dimulai. Park Chan-ho berkata bahwa jaksa Cho akan memberikan 3 bukti di persidangan. Yang mengejutkan adalah pernyataan jaksa sangat cocok dengan apa yang diprediksi Park Chan-ho. Tentu saja itu membuat semakin banyak orang yang menonton siaran langsung Park Chan-ho. 벌써부터 놀라시면 안 되죠. 이제 겨우 보따리 하나밖에 안 풀었는데. Di ruang sidang, Gong Ji-hoon diperlihatkan siaran langsung Park Chan-ho oleh bawahannya dan sidang diistirahatkan setelah Gong Ji-hoon memberikan kode kepada jaksa Cho. Gong Ji-hoon meminta bawahannya untuk melacak IP siaran langsung Park Chan-ho. Sayangnya, alamat IP-nya tidak terdeteksi karena memakai IP luar. Lalu Gong Ji-hoon menerima panggilan dari Jang Hye-jin yang memintanya untuk bertemu dan membawa surat cerainya dengan Dr. Han. Sesampainya di sana, Gong Ji-hoon menerima makalah dan tempat di mana Park Chan-ho berada. Polisi langsung bergegas ke tempat Chan-ho berada, tapi sayangnya mereka dibodohi oleh Chan-ho karena di pabrik itu hanya ada TV yang menayangkan siaran langsung Park Chan-ho. Sementara itu, di persidangan, hakim memutuskan bahwa Dr. Han dan yang lainnya tak bersalah sesuai dengan apa yang dikatakan Chan-ho. Park Chan-ho juga mengatakan kalau pembunuhan itu terjadi akibat sebuah makalah yang belum diterbitkan oleh Profesor Seo. Gong Ji-hoon melihat isi makalah yang diberikan Jang Hye-jin dan menyadari bahwa itu bukanlah makalah yang sebenarnya. Dan di saat Dr. Han dan yang lainnya keluar dari ruangan persidangan, ada mobil yang berhenti dan memperlihatkan siaran langsung Gong Ji-hoon dan Hye-jin, yang dimana itu menjadi bukti kuat tentang keberadaan makalah Profesor Seo. Dan Jang Hye-jin yang berkata kebenaran tentang suami dan yang lainnya mencekik dan membunuh Profesor Seo karena makalah tersebut. Semua orang yang menonton kaget dengan siaran yang berlangsung. Di saat itu, Park Chan-ho dengan gagah keluar dari dalam mobil dan memperingatkan jaksa Cho untuk tidak memalsukan bukti lagi. 어쩌냐. 이젠 증거 조작도 못하고. Setelah kejadian itu, Park Chan-ho dibawa ke penjara. Dan sebelum masuk, temannya memberitahu kalau Jerry masihlah hidup dan memintanya untuk menemui Jerry. Tapi saat Jerry sadar dan membaca kertas dari Park Chan-ho, Jerry langsung merobeknya. Di penjara, Gong Ji-hoon menemui Park Chan-ho. Gong Ji-hoon memberitahu bahwa dia tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Profesor Seo, dan dia bukanlah dalang di balik itu semua. Sementara itu, Dr. Han dan yang lainnya pergi menemui tetua. Di saat itulah Choi Do-ha datang dan memberikan makalah Profesor Seo kepada tetua. Di sini baru terungkap dalang kematian Profesor Seo yang membuat kecelakaan Dr. Han dan yang lainnya, yang membuat Park Chan-ho mengalami kecelakaan dan orang misterius yang mengambil rekaman video dashboard. Itu adalah ulah Choi Do-ha, dan yang lebih mengejutkan adalah uang 100 miliar Gong Ji-hoon yang dia sangka diambil oleh Big Mouse, ternyata Choi Do-ha lah pelakunya. Untuk makalah Profesor Seo sendiri, Choi Do-ha mendapatkannya setelah mengancam Jang Hye-jin. Sementara itu, di penjara, orang-orang yang menerima obat vitamin dari para perawat mulai berperilaku aneh, layaknya orang-orang yang mengkonsumsi narkotika. Di tempat berdoa, Park Chan-ho menunggu Big Mouse datang, karena sebelumnya dia telah meminta Big Mouse untuk menemuinya. Saat melihat Big Mouse, Chan-ho cukup kaget karena yang di depannya adalah kepala sipir. Kepala sipir membenarkan dirinya Big Mouse dari memperlihatkan tato di tangannya, memberitahu kematian para tahanan dan yang lainnya. Chan-ho mengeluarkan kartu tarot, tapi kepala sipir tak mengetahui arti dari kartu tarot tersebut. Itu membuat Chan-ho menyadari bahwa kepala sipir bukanlah Big Mouse dan hanya pesuruh belaka.
Park Chan-ho juga ternyata merekam percakapannya dengan kepala sipir dan berniat untuk menunjukkan di kejaksaan. Sebelum pergi, Park Chan-ho menghubungi Choi Do-ha untuk menjadi saksi saat nanti ia diintegrasi, dan Choi Do-ha mengiyakan masalah tersebut. Di ruang integrasi, Park Chan-ho menunjukkan percakapannya dengan kepala sipir. Sebelum rekaman diberikan kepada Choi Do-ha, Chang-ho memberikan ide untuk menangkap kepala sipir dengan tuduhan penggelapan uang dan memintanya untuk merahasiakan bahwa dialah yang memberikan rekaman tersebut. Sementara itu, Ko Mi-ho dipecat dari rumah sakit Gocheon karena aksinya tempo lalu diketahui oleh Direktur Hyun Joo-hae. Lalu, Ko Mi-ho melamar di penjara Gocheon sebagai perawat tetap. Kepala sipir menerima Ko Mi-ho setelah ia melihat kemampuannya saat menangani tahanan yang menjadi gila. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa pasien baik-baik saja, tapi Ko Mi-ho yang tak mempercayai perkataan dokter kembali mengambil sampel darah dan memberikannya ke orang misterius. 이거 먼저 그쪽에 보내주세요. 나머지 혈액도 곧 확보될 거예요. Park Chan-ho kembali ke penjara dan dikurung di tempat isolasi. Saat jam makan siang, si peramal memberikan informasi bahwa sekarang istrinya menjadi perawat di penjara ini. Mendengar itu, Park Chan-ho yang baru keluar dari sel isolasi langsung menemui kepala sipir dan meminta untuk tidak melibatkan istrinya. Kepala sipir memberikan penawaran. Dia akan menjawab pertanyaan Park Chan-ho, begitupun sebaliknya. Park Chan-ho menanyakan tentang Big Mouse yang terobsesi terkait masalah Profesor Seo. Kepala sipir menjawab kalau semua itu Big Mouse lakukan karena orang yang Big Mouse sayangi meninggal akibat makalah itu. Lalu kepala sipir menanyakan isi makalah Profesor Seo. Lalu Park Chan-ho menjawab makalah tersebut berisi tentang darah. Darah yang diambil dari para tahanan dengan alasan untuk sampel darah. Dan Park Chan-ho meminta kepala sipir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dia persiapkan. Setelahnya, Park Chan-ho bertemu dengan Ko Mi-ho. Dia meminta istrinya untuk tidak melanjutkan investigasinya karena itu semua sangat berbahaya. Tapi Ko Mi-ho tidak mau tinggal diam di saat suaminya sedang dalam kesulitan. Tak lama dari itu, kejaksaan datang dan menahan kepala sipir atas tuduhan penggelapan uang. Park Chan-ho meminta istrinya untuk melihat orang yang terlihat mencurigakan. Setelah kepala sipir Park dibawa oleh kejaksaan, posisinya digantikan oleh asisten yang bernama Gang So-chul. Choi Do-ha, Gang So-chul, dan Park Chan-ho berkumpul. Park Chan-ho berterima kasih kepada Choi Do-ha, tapi Choi Do-ha tak mempercayai Park Chan-ho sepenuhnya sebelum Park Chan-ho membawa Big Mouse ke hadapannya. Sementara itu, Hyun Joo-hae yang baru selesai dengan pekerjaannya berniat untuk pulang. Di perjalanan, Hyun Joo-hae mengalami kecelakaan yang sama dengan yang dialami oleh Park Chang. Choi Do-ha diberitahu oleh bawahannya tentang kejadian yang menimpa istrinya. Mendengar itu, Choi Do-ha segera bergegas pergi. Park Chang yang melihat berita itu menyadari bahwa itu bukanlah kecelakaan biasa dan segera menemui Ko Mi-ho dan memberitahunya mengenai masalah tersebut. Ternyata, Park Chan-ho telah mengetahui semuanya tentang kebusukan Choi Do-ha. Episode diakhiri dengan Chang-ho yang membuat rencana untuk menangkap Big Mouse dan menyingkirkan Choi Do-ha.